Nama Santi Pratama Anggra ini. NIM 22050400085. Kelas A. Dosen pengampu Marniarani SHM MH. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Santi Pratama Anggraini dengan NIM 22050400085 dari kelas A. Saya akan menjawab kuis hukum perdata. Yang pertama, jelaskan pengakuan subjek hukum manusia dalam Burgerlijk Wetboek. Burgerlijk Wetboek atau BW adalah hukum sipil di Belanda yang mengatur berbagai aspek hukum yang berkaitan dengan hubungan antara individu, termasuk pengakuan subjek hukum manusia. Pengakuan subjek hukum manusia dalam BW mengacu pada pengakuan hukum bahwa setiap individu dianggap sebagai subjek hukum yang memiliki hak dan kewajiban yang diakui oleh hukum. Dalam konteks ini, pengakuan subjek hukum manusia berarti bahwa setiap individu dianggap memiliki keberadaan hukum yang independen. Hal ini berarti bahwa individu memiliki hak untuk memiliki pemilikan, melakukan tindakan hukum, pengajuan klaim, dan menjalankan kewajiban hukum. BW memberikan pengakuan subjek hukum manusia kepada setiap orang yang memiliki kepastian hukum. Kepastian hukum adalah kemampuan seseorang untuk memiliki hak dan kewajiban hukum secara penuh. BW mengakui setiap orang dewasa sebagai subjek hukum yang memiliki kapasitas hukum penuh, kecuali jika orang tersebut dinyatakan tidak cakap secara hukum. Ada beberapa situasi di mana pengakuan subjek hukum manusia dapat terbatas. Contohnya adalah dalam kasus individu yang belum mencapai usia dewasa atau individu yang telah dinyatakan tidak cakap secara hukum. Dalam kasus-kasus tersebut, pengakuan subjek hukum manusia dapat dibatasi atau dibatalkan sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam BW. Pengakuan subjek hukum manusia dalam BW merupakan prinsip dasar yang melindungi hak-hak individu dan memungkinkan mereka untuk berpartisipasi dalam masyarakat hukum secara adil dan setara. Prinsip ini mendasari banyak aspek hukum yang terkait dengan hak kepemilikan, kontrak, perjanjian, tanggung jawab, dan pelindungan hukum lainnya dalam sistem hukum Belanda. Nomor 2, jelaskan teori fiktif dan teori organ terkait badan hukum sebagai subjek hukum perdata. Dalam hukum perdata, terdapat dua teori yang berkaitan dengan badan hukum sebagai subjek hukum, yaitu teori fiktif, fiksi, atau teori organ. Teori fikti atau fiksi. Teori fikti didasarkan pada asumsi bahwa badan hukum adalah entitas yang diciptakan secara fiktif atau imajiner oleh hukum. Menurut teori ini, badan hukum tidak memiliki keberadaan fisik atau nyata seperti manusia, tetapi diakui oleh hukum sebagai subjek hukum yang memiliki hak dan kewajiban. Dalam pandangan ini, badan hukum dianggap sebagai orang hukum yang memiliki kapasitas hukum seperti individu manusia. Teori fikti memberikan badan hukum kemampuan untuk memiliki hak milik, mengadakan kontrak penggugat, dan digugat di pengadilan, serta menjalankan aktivitas hukum lainnya. Contohnya, badan hukum yang diakui dalam konteks ini termasuk perusahaan, persekutuan, yayasan, dan entitas hukum lainnya. Teori organ. Teori organ menganggap badan hukum seperti entitas yang berkaitan dengan individu-individu atau organ-organ yang menjadi bagian dirinya. Menurut teori ini, badan hukum adalah organ atau struktur organisasi yang menggunakan individu-individu sebagai alat atau wakil untuk menjalankan kegiatan hukum. Dalam kegiatan hukum, pandangan ini, badan hukum tidak memiliki eksistensi terpisah dari individu yang mengelolanya. Individu-individu yang bertindak atas nama badan hukum dianggap sebagai perpanjangan atau wakil dari badan hukum tersebut. Dengan demikian, hak dan kewajiban badan hukum diatribusikan kepada individu-individu yang bertindak atas namanya. Teori organ mengakui badan hukum sebagai subjek hukum yang memiliki kapasitas melalui hukum individu-individu yang menjadi bagian darinya. Contohnya, badan hukum yang dilihat dari perspektif ini adalah organisasi pemerintahan, entitas publik, dan badan hukum lainnya di mana individu-individu yang bertindak sebagai agen atau perwakilan badan hukum tersebut dianggap bertindak atas nama dan kepentingan badan hukum tersebut.
Kedua teori ini memberikan kerangka hukum untuk mengakui badan hukum sebagai subjek hukum perdata. Pemilihan antara teori fikti dan teori organ dapat bervariasi tergantung pada sistem hukum dan konteks hukum negara yang berlaku. Nomor 3, jelaskan perbedaan sistem pengaturan buku kedua dan buku ketiga Burgerlijk Wetboek. Dalam Burgerlijk Wetboek atau BW Belanda terdapat dua buku yang memiliki pengaturan yang berbeda, yaitu buku kedua Burgerlijk Recht dan buku ketiga Vergenomen Recht. Buku kedua Burgerlijk Recht, buku kedua BW yang juga dikenal sebagai Burgerlijk Wetboek bagian umum, berisi ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku secara umum untuk semua hubungan hukum perdata di Belanda. Buku ini mengatur aspek-aspek fundamental seperti subjek hukum, hak kepemilikan, perjanjian, tanggung jawab, pembuktian, dan preskripsi. Buku kedua merupakan buku hukum umum yang berlaku untuk semua bidang hukum perdata di Belanda. Buku ketiga Vergemenrecht, buku ketiga BW yang juga dikenal sebagai hukum harta, merupakan bagian dari BW yang mengatur hukum-hukum yang berkaitan dengan harta kekayaan atau aset. Buku ini mengatur perjanjian harta kekayaan seperti perjanjian jual beli, sewa, pinjaman, dan perjanjian lainnya yang berhubungan dengan harta. Selain itu, buku ketiga juga mengatur hukum warisan, hak milik, hak tanggungan, dan hukum obligasi. Perbedaan antara buku kedua dan buku ketiga BW terletak pada ruang lingkup pengaturannya. Buku kedua adalah hukum umum untuk mencakup aspek-aspek umum dan prinsip-prinsip yang berlaku dalam semua hubungan hukum perdata. Buku ini memberikan dasar dan kerangka hukum yang mengatur hubungan antara individu-individu dan entitas hukum dalam berbagai konteks. Di sisi lain, buku ketiga BW secara khusus mengatur masalah-masalah yang berkaitan dengan harta kekayaan atau aset. Buku ini memperinci ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku untuk transaksi harta, kepemilikan, warisan, dan hak-hak lain yang berkaitan dengan kekayaan. Buku ketiga menyediakan kerangka hukum yang lebih spesifik dan rinci mengenai hukum perdata terkait harta kekayaan. Hukum umum yang berlaku untuk semua hubungan hukum perdata. Sedangkan buku ketiga BW mengatur hukum-hukum yang berkaitan dengan harta kekayaan dan transaksi harta secara lebih khusus. Nomor 4. Sebutkan dan jelaskan asas-asas hukum perkawinan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan di Indonesia terdapat beberapa asas atau prinsip hukum yang mendasari institusi perkawinan. Berikut adalah beberapa asas hukum perkawinan yang terdapat dalam UU tersebut beserta penjelasannya. Yang pertama, asas monogami. Asas monogami menegaskan bahwa dalam perkawinan hanya diperbolehkan satu suami dan satu istri. Prinsip ini menekankan keabsahan perkawinan hanya berlaku untuk pasangan suami istri yang saling setia satu sama lain dan menjalani ikatan perkawinan yang eksklusif. Yang kedua, asas kekeluargaan. Asas kekeluargaan menekankan pentingnya keluarga sebagai dasar terbentuknya masyarakat yang harmonis. Perkawinan diatur untuk melindungi dan membangun keluarga yang kuat serta memberikan perlindungan hukum kepada pasangan suami istri dan anak-anak. Yang ketiga, asas kesetaraan. Asas kesetaraan menegaskan bahwa setiap pasangan suami istri memiliki kedudukan yang setara dalam perkawinan. Pasangan suami istri memiliki hak, kewajiban, dan tanggung jawab yang sama dalam menjalankan peran dan fungsi dalam keluarga, serta dalam kehidupan sosial dan ekonomi. Yang keempat, asas kedaulatan hukum. Asas kedaulatan hukum menegaskan bahwa setiap individu memiliki hak dan kewajiban hukum yang dijamin untuk melindungi dan dilindungi oleh negara. Dalam konteks perkawinan, asas ini menegaskan hak individu untuk memilih pasangan hidupnya, menentukan status perkawinannya, serta memperoleh perlindungan hukum dalam menjalankan hak dan kewajibannya sebagai suami istri. Yang kelima, asas perlindungan dan kepentingan anak. Asas ini menekankan perlindungan dan kepentingan anak sebagai hal yang sangat penting dalam perkawinan. Perkawinan harus memperhatikan dan memenuhi kepentingan serta hak-hak anak, baik dalam hak pengasuhan, pendidikan, dan perlindungan terhadap anak.
Asas-asas tersebut bertujuan untuk menciptakan keadilan, keharmonisan, dan perlindungan hukum dalam konteks perkawinan di Indonesia. Prinsip-prinsip ini menjadi dalam mengatur hubungan suami istri, hak dan kewajiban mereka, serta perlindungan hukum yang diberikan oleh negara. Nomor 5. Jelaskan apa yang dimaksud dengan benda dan hak kebendaan. Dalam hukum perdata, istilah benda mengacu pada objek yang dapat dikuasai dan memiliki nilai ekonomi. Benda dapat berupa barang fisik maupun kepentingan ekonomi yang dapat diperdagangkan atau dimiliki secara hukum. Benda menjadi objek yang penting dalam konteks hak kebendaan. Hak kebendaan atau disebut juga sebagai hak milik adalah hak yang melekat pada benda. Hak kebendaan memberikan pemilik hak untuk memiliki, menggunakan, dan menguasai benda tersebut. Pemilik benda memiliki hak eksklusif terhadap benda dan memiliki wewenang untuk menjalankan hak-hak tertentu seperti mengalihkan, menggadaikan, atau menjual benda kepada pihak lain. Hak kebendaan memiliki beberapa ciri utama. Yang pertama adalah hak mutlak. Hak kebendaan adalah hak yang mutlak atau absolut. Artinya pemilik memiliki hak yang kuat dan dapat melawan klaim atau campur tangan dari pihak lain, kecuali jika ada hukum atau perjanjian yang membatasi atau membatalkan hak tersebut. Yang kedua, hak menuntut. Pemilik benda memiliki hak untuk menuntut perlindungan hukum terhadap gangguan atau pelanggaran atas hak kebendaan. Hal ini berarti pemilik benda dapat mengajukan tuntutan hukum terhadap pihak yang melanggar hak kebendaannya. Yang ketiga, hak permanen. Hak kebendaan bersifat permanen atau terus-menerus, kecuali ada tindakan hukum yang menyebabkan peralihan hak dari pemilik kepada pihak lain. Yang keempat adalah hak terbatas. Meskipun hak kebendaan memberikan hak yang kuat kepada pemilik benda, terdapat batasan-batasan hukum tertentu yang dapat membatasi hak tersebut. Contohnya adalah pembatasan lingkungan, peraturan zonasi, atau hak pihak lain atas benda tersebut. Yang kelima, hak kebendaan dapat terdiri dari hak milik penuh, hak pemikiran absolut, hak pakai, hak guna usaha, hak sewa, atau hak tanggungan atau jaminan. Hak kebendaan ini memberikan kewenangan tertentu kepada pemilik benda atau pihak yang memperoleh hak tersebut. Pemahaman tentang benda dan hak kebendaan penting dalam hukum perdata, terutama dalam konteks pemikiran, peralihan hak, perjanjian jual beli, dan perlindungan hukum terdapat benda dan hak-hak yang melekat padanya. Yang keenam, jelaskan sumber perikanan dalam Burgerlijk Wetboek. Dalam Burgerlijk Wetboek BW Belanda terdapat beberapa sumber perikatan yang mengatur terjadinya kewajiban hukum antara para pihak. Sumber-sumber perikatan ini diatur dalam buku 3 BW yang berkaitan dengan hukum perikatan. Berikut adalah beberapa sumber perikatan yang diakui dalam BW. Pertama, perjanjian overeenkomst. Perjanjian adalah sumber perikatan yang paling umum dalam BW. Perjanjian terbentuk ketika dua atau lebih pihak saling menyetujui suatu hal dan saling memberikan kehendak untuk mengikatkan diri secara hukum. Perjanjian dapat berupa perjanjian tertulis maupun lisan, asalkan memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh hukum. Perbuatan melawan hukum. Onrechtmatige daad. Perbuatan melawan hukum adalah tindakan yang melanggar hak orang lain atau melanggar ketentuan hukum yang berlaku. Jika seseorang melakukan perbuatan melawan hukum dan menyebabkan kerugian pada pihak lain, maka orang yang melakukan perbuatan tersebut dapat diwajibkan untuk mengganti kerugian tersebut. Perkara dalam perdata. Onrechtmatige daad. Perkara dalam perdata adalah kejadian atau peristiwa tertentu yang menyebabkan terjadinya kewajiban hukum antara para pihak tanpa adanya perjanjian antara mereka. Contohnya, adanya kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan kerugian pada pihak lain. Dalam hal ini, pihak yang menyebabkan kecelakaan dapat diwajibkan untuk mengganti kerugian yang timbul. Peraturan undang-undang atau peraturan undang-undang merupakan sumber perikatan yang berasal dari ketentuan-ketentuan yang diatur dalam undang-undang.
Undang-undang dapat mengatur kewajiban atau hak-hak tertentu yang harus dipatuhi oleh para pihak. Pembayaran yang tidak terlunasi, onverkludigde betaling. Pembayaran yang tidak terlunasi terjadi ketika seseorang membayar kepada orang lain tanpa ada kewajiban hukum atau dasar yang sah untuk pembayaran tersebut. Jika pembayaran tersebut tidak seharusnya dilakukan, pihak yang menerima pembayaran tersebut dapat diwajibkan untuk mengembalikan jumlah yang telah diterima. Sumber-sumber perikatan ini merupakan dasar hukum yang mengatur terjadinya kewajiban hukum antara para pihak. Dalam BW, prinsip kebebasan berkontrak juga diakui yang memberikan kebebasan kepada pihak-pihak untuk melakukan sendiri isi perjanjian mereka, selama tidak bertentangan dengan ketentuan hukum. Nomor 7. Jelaskan wujud prestasi dalam Burgerlijk Wetboek. Sebutkan juga dasar hukumnya. Dalam Burgerlijk Wetboek atau BW, Belanda prestasi mengacu pada tindakan atau kewajiban yang harus dilakukan oleh pihak-pihak yang terlibat dalam suatu perikatan. Prestasi dapat berupa tindakan untuk memberikan sesuatu, prestasi positif, atau untuk tidak menjalankan sesuatu, prestasi negatif, sesuai dengan isi perjanjian yang dibuatkan oleh para pihak. Dasar hukum untuk wujud prestasi dalam BW terletak pada pasal 6.21 dalam BW yang mengatur tentang kewajiban untuk melaksanakan perjanjian. Pasal tersebut menyatakan bahwa pihak-pihak yang terlibat dalam perjanjian harus melaksanakan prestasi yang telah disepakati. Pasal 6.2 BW menyebutkan, yang pertama, setiap perjanjian yang sah memberikan kewajiban bagi tiap-tiap pihak untuk melaksanakan apa yang disepakati menurut perjanjian tersebut. Sesuatu yang bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan, atau ketertiban umum tidak dapat menjadi dasar bagi perjanjian. Pasal ini menjelaskan bahwa perjanjian yang sah menciptakan kewajiban bagi setiap pihak untuk melakukan prestasi sesuai dengan isi perjanjian tersebut. Dalam konteks ini, prestasi dapat berupa pembayaran harga, penyerahan barang, pemberian jasa, atau tindak lain yang telah disepakati oleh para pihak dalam perjanjian. Namun, perlu diperhatikan bahwa prestasi yang bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan, atau ketertiban umum tidak dapat menjadi dasar bagi perjanjian. Hal ini mengindikasikan bahwa prestasi yang melanggar hukum atau norma-norma yang berlaku tidak akan diberikan pengakuan hukum. Dengan demikian, dasar hukum untuk wujud prestasi dalam BW terletak pada pasal 6.21 BW yang menegaskan kewajiban pihak-pihak untuk melaksanakan prestasi sesuai dengan perjanjian yang sah. Nomor 8. Jelaskan pengertian perjanjian dalam Burgerlijk Wetboek dan sebutkan juga dasar hukumnya. Dalam Burgerlijk Wetboek atau BW Belanda, perjanjian mengacu pada kesepakatan antara dua atau lebih pihak yang menghasilkan kewajiban hukum. Perjanjian adalah instrumen hukum yang digunakan untuk mengatur hubungan antara pihak-pihak yang terlibat dan menetapkan hak, kewajiban, dan tanggung jawab mereka. Dasar hukum untuk pengertian perjanjian dalam BW terletak pada pasal 6.213 BW yang mengatur tentang perjanjian secara umum. Pasal tersebut menyebutkan, yang pertama, perjanjian adalah suatu kesepakatan yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan maksud untuk mengikatkan diri terhadap satu sama lain. Kesepakatan itu dapat timbul dari penawaran dan penerimaan. Pasal ini menjelaskan bahwa perjanjian terbentuk melalui kesepakatan antara dua orang atau lebih yang bermaksud untuk saling mengikatkan diri. Kesepakatan tersebut dapat terjadi melalui penawaran dari salah satu pihak dan diterima oleh pihak lainnya. Dalam konteks ini, perjanjian dapat berupa perjanjian tertulis maupun lisan, selama memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh hukum. Perjanjian dalam BW memiliki berbagai jenis seperti perjanjian jual-beli, perjanjian sewa-menyewa, perjanjian pinjam-meminjam, perjanjian kerjasama, dan lain sebagainya. Setiap jenis perjanjian memiliki aturan dan ketentuan yang mengatur hak dan kewajiban para pihak yang terlibat. Dasar hukum untuk pengertian perjanjian dalam BW terletak pada pasal 6.213 BW yang menegaskan bahwa perjanjian adalah kesepakatan yang dilakukan oleh pihak-pihak yang bermaksud untuk saling mengikatkan diri.
Pasal tersebut merupakan landasan hukum yang mengatur prinsip dasar perjanjian dalam BW Belanda. Sekian, terima kasih.